Roll 1, scene 1, take 1. Nama saya Ausi Klaranita Nandatriar. Peran saya di sini sebagai dalang atau otak dari pembunuhan berencana. Roll 1, scene 2, take 1. Saya Pandu, saya salah satu yang terlibat dari pembunuhan ini. Roll 1, scene 3, take 1. Ya, saya Rizal, pelaku salah satu dari pembunuhan ini. Kamu di sini dulu ya, ikut arahan. Siap. Ya, intinya saya dendam sama korban, terus ya udah kayak gitu. Saya ngerencanain sama minta tolong cariin sih sebenarnya sama adik saya. Awalnya saya kan dari rumah nih, dari Purwokerto, terus disuruh ke Karawang sama istri, juga disuruh sama kakak sama istri saya ke Karawang mau bisnis angkringan. Kakak saya kan katanya kan itu apa sering cekcok sama suaminya, juga katanya kan kurang nafkain ya gitu. Jadinya kakak saya merintah ke saya suruh bunuh kakak ipar saya. Ya saya juga kan dari kecil kan sama kakak, jadi waktu diperintah kayak gitu terus saya mikir ya agak mikir panjang juga, terus saya ngubungin teman saya suruh ke Karawang. Ya, saya juga nggak disangka sih. Saya nggak menyangka semua ini bakal terjadi. Karena kan dari awalnya aku tanya si Pandu itu punya pekerjaan di sini. Dia telepon, jadi saya mau ikut kerja. Dendamnya udah lama banget. Maksudnya nahannya tuh udah 10 tahun. Saya nikah sama dia hampir 11 tahun. Di situ dia selingkuh sampai punya anak. Terus saya juga udah 7 tahun terakhir ini nggak pernah dinafkahin sama sekali. Terus banyak omongan-omongan dia yang nyakitin ya. Terus bilang saya itu ya suruh dibunuh aja, jadi kalau meninggal itu tuh anaknya bisa ikut sama kakak saya. Jadi kalau dia cerai, kan saya bilang juga kenapa nggak cerai. Dia bilang kalau cerai anaknya nggak bisa ikut sama kakak saya. Korban kan datang mau menyetep motor. Aku disuruh naik motor korban, bonceng si korban. Nah, korban menyetep motor si Pandu, aku tikam. Aku tusuk lehernya. Terus Pandu turun dari motor, terus langsung ngeluarin celurit dari bajunya, dibacok sama si Pandu. Terakhirnya tuh yang bikin saya muncak banget saat saya minta buat pisah baik-baik. Kan dari waktu itu kan mungkin dia kan sakit, jadi dia kan sempat sakit juga kan. Jadi saya masih mikir lah kayak gitu, masih
mikir kayak kasihan kayak gitu. Tapi kemarin udah nggak bisa lagi karena udah yang banyak omongan-omongan nggak enak juga kayak gitu. Terus pas saya kemarin minta cerai baik-baik, dia malah bilangnya mau mutus kontak sama anak saya. Dia bilang saya dijamin, dia kan keluarganya kan ya orang bisa semua ya, maksudnya orang ada kayak gitu, bapaknya lurah, omnya mungkin apalah kayak gitu. Terus dia kerjanya mapan gitu kan. Dia bilang katanya jangan harap saya bisa ngontak anak kayak gitu, jangan pernah nganggep kalau saya punya anak. Memang selama ini adanya motif perselingkuhan sebenarnya daripada pelaku OC. Jadi OC ini memang dari kesehariannya mempunyai beberapa pil sehingga korban sendiri sebenarnya sering menasihatin istrinya sendiri, pelaku OC ini. Disitulah banyak terjadi cekcok antara suami istri. Kemudian dari keterangan OC sendiri bahwa dulunya korban ini royal terhadap dia. Namun belakangan hari ini susah untuk mengeluarkan uangnya. Saya kan orang bisa ngomong ini asmara dan segala rupa. Saya memang pernah ada. Kita kan udah masing-masing sama sekali. Ibaratnya kita udah nggak pernah hubungan seks, uang juga aku nggak pernah dikasih, aku benar-benar nyari sendiri kayak gitu ya. Saya tidak mewajarkan apa yang saya perbuat, saya salah. Saya memang ada pacaran lagi sama orang, tapi udah nggak pernah ngobrol masing-masing, benar-benar masing-masing. Keluarga mereka ya, kalau anaknya ya berbau di lingkungan sama seperti orang-orang yang lain. Kalau saya keluarganya sih baik-baik saja. Saya belum pernah dengar ibaratnya pertengkaran lah atau percecokan lah, belum pernah dengar. Ya itu, saya kan sempat hamil duluan juga. 2 kali itu, sekali digugurin, terus yang sekali lagi karena nggak bisa digugurin akhirnya nikah. Sama anak dia sayang banget. Dia mungkin nggak jadi suami yang baik ya, tapi dia tuh bapak yang baik. Jadi ini juga salah satu penyesalan saya sih, kenapa saya bisa sampai bawa adik saya gitu. Tapi tadinya memang saya cuman nyuruh dia buat nyari orang aja. Tapi ternyata malah ikut ke bawah-bawah anaknya. Reaksi dia, ya dia diem. Awalnya dia juga sama, nganggep aku cuman bercanda doang. Ya akhirnya saya ngubungin teman saya, terus teman saya mau ke Karawang, terus saya ya ngomong-ngomong sama teman saya, terus teman saya mau ngelakuin itu. Saya bilang bisa bunuh orang nggak? Gitu. Terus si Rizal kan jawab bunuh orang siapa? Terus saya bilang kakak ipar saya. Terus dia bilang kakak ipar itu deng bunuh, katanya kerja angkringan. Iya tadinya mau kerja angkringan, tapi disuruh sama kakak kandung saya suruh bunuh kakak ipar saya, sanggup enggak. Pas pertama Pandu nelfon, Zal ikut sini ke Karawang, ikut aku bisnis. Terus aku jawab, bisnis apaan, jadi duit atau enggak? Kan posisi itu aku nggak kerja sama sekali di rumah. Nah terus si Pandu jawab, iya pasti jadi duit gitu. Terus aku dibeliin tiket bis, aku terminal, terus aku berangkat, habis dijemput di pintu tol, aku diantar ke kos-kosan. Dia menanyakan. Justru saya juga nggak tahu. Dari awal kejadian itu yang mencari kosan itu lewat chat WhatsApp ya. Chat WhatsApp itu
Dia tahu kamar 17 ini kosong malahan gitu. Dari atas nama Clara. Atas nama Clara udah gitu, cuma yang datangnya adiknya. Menginfokan Clara itu, menginfokan adiknya. Adiknya langsung datang ke sini. Langsung saya panggil pengurus kosannya, langsung ngasih lihat kamar gitu. Ketemu di kos-kosan si yang ditempatin sama si Rizal, terus ngobrol sama si Rizal bareng sama saya, kakak saya sama si Rizal. Waktu itu kan si Rizal udah minum obat kan, jadi udah ngebet mau bunuh. Yang membuat langsung beraksi karena udah tertekan, aku udah kayak nggak ada pilihan lain. Udah mau pulang juga nggak bisa pulang, nggak ada ongkos. Terus dikasih minuman, jadi aku ngelakuin itu. Awalnya terserah, cuman kan karena di Karawang ini marak begal, ya udah dibikin begal aja, atau enggak dibikin kecelakaan aja gitu. Karena kan semua eksekusi kan saya serahin ke mereka kan. Sebelumnya kan bilang juga kalau membunuh tanpa menyentuh bisa nggak? Lah saya tanya membunuh tanpa menyentuh gimana kan kayak gitu. Terus dia bilang diracun kayak gitu. Lah diracun pakai racun apa gitu. Pokoknya ya kalau misalnya mau dibegal ya nanti aku kasih uang transport sama motornya ambil aja gitu. Tapi kalau misalnya dibikin kayak kecelakaan ya ntar aku kasih goceng lah kayak gitu. Si Rizal diain suruh bawa motor korban sama dikasih uang 1.500.000 itu untuk pulang. Kamu bantuin, ntar aku kasih uang buat makan sama semuanya, aku yang tanggung gitu. Janjiin sepeda motor, kasih sepeda motor, terus nanti kalau misalnya aku dipegang sama polisi, ketangkap polisi, si OC-nya bakal nebus. Pertama saya telepon ke kakak saya, telepon ke kakak ipar saya, telepon, Mas motor saya mogok di mana kakak saya gitu, di sebelah irigasi kan, sebelah irigasi itu kan sepi, malam sepi, sebelah irigasi. Terus kakak saya ke situ, terus sempat telepon balik, bilang ke saya, di bagian mana Ndu? Di bagian pertengahan Mas. Pertengahan mana? Bagian sebelah kali, aku bilang kayak gitu. Di situ sepi. Terus nggak lama dari itu kakak saya muncul terus tanya mau lewat mana. Terus saya bilang lewat sana aja, lewat pedesaan. Terus sebelum itu kan putar balik dulu nih, terus saya di motor, terus Rizal sempat tanya ke saya mau siapa duluan gitu. Terus saya kan bilang saya kan mau pura-pura di step. Korban kan datang mau menyetep motor, aku disuruh naik motor korban, bonceng si korban. Nah korban menyetep motor si Pandu, aku tekam, aku tusuk lehernya. Terus Pandu turun dari motor, terus langsung ngeluarin celurit dari bajunya, dibacok sama si Pandu. Terus abis dibacok, korban kan tak berdaya, udah nggak berdaya, terus langsung ditinggal, motor dibawa. Jadi berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa ditemukan adanya korban pembegalan. Nah dari situlah kita kemudian mendapatkan informasi bahwa pada saat itu adanya korban pembegalan. Itu kalau ngelapor itu kan memang syarat ya. Bukan saya yang sebenarnya kalau orang-orang bilang sok-sokan ngelapor sandiwara dan segala rupa, enggak ya, itu kan syarat saya buat ngambil mayat ya. Nah, sepengetahuan saya kalau namanya otopsi itu kan di black lagi ya. Itu nanti lama lagi buat nguburin gitu. Jadi bukan karena orang-orang kan ngomongnya kan takut saya ketahuan ya, tapi itu emang benar-benar kasihan saya sama dia, Mbak. Kita bujuk untuk diotopsi. Kita juga sudah sebenarnya mulai agak curiga pada saat itu karena adanya penolakan daripada istri korban sendiri, yang dimana daripada keluarga korban yang lain, termasuk daripada orang tua korban,
itu tidak mempermasalahkan terkait otopsi. Namun istri korban ini sangat defend, bertahan untuk jangan dilakukan otopsi. Sehingga pada saat itu kita menggunakan dokter forensik untuk membujuk istri korban. Pas ketawanya ya di sini, pas kan si Pak Polisi kan mau mintain keterangan lanjutan ya. Terus ya udah, saya masih yang disidik biasa sama Pak Hendra, kayak ditanya-tanya biasa. Tapi adik-adik saya mungkin handphonenya apa segala macam udah dicek semuanya. Ya dari situ ya udah, mereka kan ketahuan kayak gitu. Ya pas aku ketangkap polisi, itu aku lagi jagain adik aku yang lagi sakit di rumah. Ya aku sebenarnya kan pas pulang ke Purwokerto udah ada niatan mau menyerahin diri ke polisi. Cuman takutnya keluarga itu malu. Jadi saya diam di rumah, nunggu polisi menjemput saya. Jadi setelah kita menangkap Pandu dan OC, kami kemudian melakukan pengejaran. Hari itu juga tim kami, tim Sangga Buana bersama dengan tim Jatanteras Polda Jawa Barat langsung menyisir ke daerah Jawa Tengah, ke Banyumas, Purwokerto, dan ke Kebumen. Kita waktu itu sempat 3 tempat bagi tim. Kemudian pelaku RZ berhasil kita tangkap, kita amankan pada hari itu juga. Sajam motor. Motornya. Nikahnya waktu saya udah nggak mau lagi, ya udahin aja. Sebelum dia sakit juga harusnya udahin aja, nggak perlu kayak gini, nggak perlu yang berusaha buat kelihatan bagus di depan orang atau kayak gimana. Sama keluarga, aku terutama sama ibu, sama orang tua, aku minta maaf sebesar-besarnya karena udah bikin malu. Aku nggak mengharapkan uangnya sebenarnya, cuma hanya ingin pulang. Kaos itu udah kayak orang tua. Ya saya kecil itu udah dinafkain, juga pernah dinafkain sama dia. Jadi kaos itu kerja jauh, terus ya ngirim-ngirim uang, terus ya perhatian lah sama saya. Jadi ya udah kayak orang tua saya sendiri lah. Dia tuh dari kecil adik yang paling kita sayang ya. Dia ngelakuin kayak gini juga karena sayang sama saya. Tapi saya salah udah ngelibatin dia dalam masalah ini. Kalau ke kaos ya jalanin semuanya aja. Udah gak usah mikirin apa-apa. Udah di penjara ya udah, jangan mikirin apa-apa. Jangan sampai telat makan lah. Jangan sakit juga, tetap sehat. Tetap jadi kakak saya juga. Menyesal udah pasti, saya sangat menyesal. Apalagi adik saya kebawa-bawa, itu sih yang paling bikin saya menyesal.